Shalom, pemirsa, senang sekali dapat bertemu dengan Anda kembali di acara Belajar Firman Tuhan. Pada hari ini, kita akan fokus belajar tentang satu topik yang sangat interest, terdapat di dalam buku Yakobus pasal yang kedua, dengan judul Iman yang Bekerja. Saya Junian Sunsyegian yang akan memandu acara ini, dan di studio sudah kedatangan dua orang tamu sebagai narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu yang pertama adalah Pendeta Samuel Simorangkir. Shalom. Lalu yang kedua ada sahabat saya, Pendeta Afdal Daniel. Shalom. Baik, untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan sepanjang program kita kali ini. Doa akan dilayangkan oleh Pendeta Daniel. Kita berdoa. Sekarang kami mau belajar akan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, berikan kami roh pengertian, sehingga apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami mengerti dengan baik, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kerohanian kami sehari-hari. Sempurnakanlah doa kami ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama yang indah, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alkisah ada seorang dokter yang sangat terkenal di sebuah jemaat yang besar. Dokter ini terkenal sangat dermawan, senang menyumbang, sehingga dokter ini banyak menjadi panutan oleh jemaat di tempat dia bergereja. Tetapi alangkah malang ketika di beberapa pertemuan ibadah, si dokter ini tidak datang untuk ke gereja. Akhirnya didapatilah sebuah kebenaran yang terungkap. Di sebuah apartemen di kondominium sang dokter ditemukan telah tewas karena overdosis. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah di kamar dokter tersebut ditemukan lusinan kaset-kaset porno dan majalah-majalah berbau pornografi. Saudara, kita akan baca di dalam ayat inti kita, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai iman yang menyelamatkan, iman yang mati, dan tanpa perbuatan iman itu sia-sia. Pendeta Afdal Daniel, di sini dibahas mengenai masalah iman yang mati. Yesus pernah menyinggung ketika dia berada di Palestina, ketika Yesus berada di dunia ini, dia menyebutkan iman yang mati. Kira-kira bagaimana tanggapan Yesus tentang iman yang mati ini, pendeta? Baik, jadi pembahasan kita ini sangat menarik, yaitu diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Jadi di dalam perikop ini membahas persoalan anggota gereja yang mengaku memiliki iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun pada saat yang bersamaan tidak pernah menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Dia dan sabdanya. Oke. Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman hidup yang tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Demikianlah, ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Hanya mereka yang taat dapat percaya, dan hanya mereka yang percaya dapat taat. Berarti dengan kata lain, iman seorang Nasrani memiliki iman itu harus dibarengi dengan perbuatannya yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu di dalam perbuatan dia. Bukan begitu, pendeta? Benar. Inilah yang dimaksud dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 ini. Kemudian
contoh Yesus juga memberikan satu contoh bagaimana orang yang imannya mati. Kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 di sini, tidak melakukan kehendak Bapa di sorga itu sama saja perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dia imani. Tidak melakukan kehendak Bapa ya. Sangat menarik sekali. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali memang kita mendengar iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Dan sekarang saya mau kembali bertanya kepada Pendeta Samuel Simorangkir. Pendeta, bagaimana tanggapan pendeta melalui hidup iman yang menyelamatkan? Kira-kira seperti apa ini bentuknya, pendeta? Hidup iman yang menyelamatkan. Ya, beberapa waktu lalu ada ilustrasi kan, seorang sirkus bersama asistennya, mereka menarik tali dari Niagara Falls itu kan. Oke. Kemudian banyak orang menonton, mereka enak aja itu jalan di sultas tali. Di tali itu ya? Apa saudara percaya saya bisa lewat? Karena mereka lihat sudah bisa, mereka bilang percaya. Lalu suatu ketika ditanya, mau nggak ikut dengan saya? Pada ketakutan. Jadi orang beriman, orang percaya tidak bisa selamat kalau hanya percaya mendengar saja. Dia harus ikut melaksanakan menyeberang. Ya. Apa yang membuat asistennya begitu nyaman bersama tuannya untuk ikut nyeberang? Karena ada hubungan ya bersama dengan tuannya. Dia kenal tuannya mampu. Demikian juga dengan kita. Iman harus ada perbuatan yang kita lakukan. Kepercayaan kita dengan Kristus harus dibarengi dengan penurutan kita dengan apa yang Dia katakan. Amin. Bukan berarti yang kita buat itu menyelamatkan kita, tidak. Tetapi karena saya percaya, saya cinta kepada apa yang Dia suruh, maka saya lakukan. Itulah iman yang menyelamatkan. Baik, terima kasih pendeta. Ya, pemirsa, sudah sangat jelas sekali bahwa iman harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kita. Tadi pendeta Simorangkir sudah menjelaskan, ketika kita mengakui bahwa kita adalah umat-umat pilihan dari Kristus, kita pun harus mencerminkan karakter dari Kristus melalui perbuatan kita. Tetapi ingat, perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi bukti dari kita beriman kepada Anak Allah yang Maha Tunggal itu, kita mengasihi Dia melalui perbuatan-perbuatan kita. Baik, sekarang saya mau bertanya lagi kepada pendeta Simorangkir. Di sini dikatakan bahwa pengetahuan teoritis itu tidak cukup ya. Jadi memang rencana keselamatan tanpa membuat komitmen untuk menerima anugerah Tuhan dengan iman. Seperti di dalam Yakobus 1 ayat 19. Itu bagaimana pendeta? Mengapa pengetahuan teoritis itu tidak cukup? Ya, mungkin kita sama-sama baca Ibrani 3 ayat 12 sampai 15. Ibrani 3 ayat 12 sampai 15. Apa kata firman Tuhan? Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kenapa? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh, berpegang sampai pada akhirnya kepada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi, kita tidak cukup hanya tahu teori tentang iman, tetapi dibutuhkan tentang komitmen, ikut serta dalam rencana keselamatan. Kita percaya, banyak orang Kristen percaya Yesus mau datang segera,
Tetapi tidak cukup hanya saya percaya Yesus akan datang segera, tapi saya harus ikut dalam rencana Tuhan. Kalau dia datang, dia mau selamatkan kita. Tapi dalam rencana keselamatan itu dibutuhkan hidup bersama dengan dia. Dan diperlukan komitmen ya untuk menerima anugerah Tuhan dengan iman. Jadi nggak cukup saya percaya, tetapi juga komitmen untuk mengikuti apa yang dia katakan. Amin. Jadi tidak cukup hanya pengetahuan, tetapi kita harus juga berkomitmen. Ya, jadi memang banyak orang Kristen mengakui, ya, saya percaya dengan Tuhan. Tuhan akan datang untuk kali yang kedua, tetapi tidak ikut serta di dalam rencana keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada umat-umat manusia. Terima kasih Pendeta Simorangkir. Baik, di sini kita akan membahas lagi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita kupas pada hari ini. Sangat menarik sekali ini Pendeta Afdal. Bagaimana iman ini, fungsi iman, kemudian kita juga mengetahui kisah tentang Abraham di dalam Alkitab. Kenapa Abraham menjadi salah satu tokoh iman, pahlawan iman seperti terdapat di dalam kitab Ibrani? Mungkin pendeta bisa ceritakan Bapak Abraham ini sehingga dia disebut Bapak orang yang percaya. Baik, jadi kita dapat perhatikan di perikop ini bahwa tidak ada pertentangan di antara Paulus dengan Yakobus mengenai persoalan iman yang menyelamatkan. Biasanya Paulus menekankan iman sebagai sarana untuk seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat. Yakobus memperhatikan kenyataan bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Aktif tekun. Di dalam Yakobus 2 ayat 21 dan 24, kita dapat melihat di sana bagaimana Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika Tuhan memerintahkan kepada dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Sebagai manusia yang berdosa, ini adalah suatu pergumulan yang sangat berat, saudara. Bagaimana bisa melakukan dan mengikuti perintah Allah pada saat sudah berumur sangat tua dan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu harus dipersembahkan untuk korban perkara. Sebagai manusia yang biasa, Abraham bergumul. Saya percaya Abraham bergumul. Tetapi karena dia mempunyai iman bahwa kasihnya kepada Allah melebihi daripada kasihnya kepada anaknya, si Ishak, dia akhirnya turuti apa yang Tuhan perintahkan dan dia korbankan Ishak di atas mezbah. Dan akhir dari cerita ini kita melihat endingnya adalah Ishak Tuhan tidak jadi mati, tidak mengizinkan Abraham untuk membunuh Ishak, anak perjanjian. Tetapi dengan melakukan ini, Tuhan sudah melihat bahwa Abraham adalah memang betul-betul mengasihi dia melebihi dari apa yang dia miliki. Nah, inilah contoh iman yang menyelamatkan yang dilakukan oleh Bapak sekalian orang percaya, yaitu Abraham. Baik, wah, luar biasa sekali jawaban dari kedua narasumber kita ini. Pemirsa, memang kalau kita telusuri lebih dalam lagi kitab Yakobus sangat menarik, ya. Bagaimana Yakobus membahas mengenai iman kepada Kristus, tidak cukup hanya memiliki iman, tetapi juga harus dengan perbuatan. Ada satu pertanyaan lagi, pemirsa, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini. Saya akan tanya kepada Pendeta Simorangkir. Pendeta, di sini ada pertanyaan. Kira-kira apa yang lebih penting, Pendeta? Iman atau perbuatan? Dan apa ini nggak bisa dibandingin? Jadi memang harus sejalan. Jadi iman dan perbuatan, mana yang lebih penting atau tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain? Ya, terima kasih Saudara Jun. Pemirsa,
inilah yang membuat banyak orang Kristen kurang begitu suka belajar buku Yakobus. Apalagi Martin Luther, ya, tokoh Protestan kita. Kenapa? Karena dia percaya betul bahwasannya peranan perbuatan itu untuk keselamatan manusia itu sama sekali tidak ada peran manusia. Itu hanya semuanya karena iman, hanya karena kasih karunia. Padahal, makanya dia suka buku Paulus. Tadi Daniel sudah bilang. Padahal buku Yakobus tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh buku Paulus. Iya. Manusia diselamatkan hanya oleh karena kasih Kristus. Hanya karena beriman. Tidak ada peran manusia sedikit pun yang membuat kita selamat. 100% kita diselamatkan oleh Yesus. Nah, ada tapinya. Masuk kepada respons sambutan, ya. Kan ibarat, ya, seorang tenggelam, kemudian ada orang yang mau menolong. Nah, dia kirim ban pelampung. Nah, sekarang kita yang tenggelam, ketika kita mendapatkan pelampung, kemudian kita terima itu pelampung, lalu kita ditarik oleh si penyelamat. Pertanyaan, apakah kita selamat karena saya pegang pelampung, atau kalau saya selamat oleh karena saya diangkat oleh pelampung itu? Nah, seperti inilah yang selalu diperdebatkan oleh manusia, yang ini disenangi oleh setan. Sehingga akhirnya banyak orang berpikir tidak perlu perbuatan, yang penting beriman. Padahal pelajaran kita hari ini adalah kita memiliki iman, tapi harus bekerja. Amin. Nah, mana yang paling penting? Iman atau perbuatan? Perbuatan atau iman? Jangan seperti mana di luar, ayam telur atau telur ayam. Kalau kita percaya buku penciptaan, buku kejadian, sudah jelas ayam dulu. Kan Tuhan katakan, jadilah binatang. Bukan, nggak pernah Tuhan katakan jadilah telur, kemudian telur beranak, ya kan, mengetas, ya. Demikian juga iman, ya. Tetapi ketika kita sudah beriman, maka respons yang dibuat oleh iman itu adalah perbuatan. Saya menurut bukan karena kuasa saya mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan oleh karena kasih Yesus, cinta Yesus yang begitu dalam yang membuat saya mau menurut. Jadi bukan karena menurut saya itu saya selamat. Saya selamat oleh karena Yesus. Kasih Yesuslah yang membuat saya mau bekerja, melakukan apa yang dia katakan. Amin. Wah, luar biasa sekali pemirsa jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Mungkin sebelum kita menutup, saya mempunyai sebuah ilustrasi singkat mengenai iman dan perbuatan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma, dan kita sebagai umatnya, kita terima dengan iman. Tetapi melalui iman itu kita harus berubah juga dengan perbuatan kita. Seperti kisah, saya memiliki sebuah tiket pesawat. Kemudian tiket pesawat ini akan pergi ke Amerika. Kemudian saya berikan kepada pendeta Afdal Daniel. Tetapi pendeta Afdal Daniel, dia sudah memiliki tiketnya, tetapi beliau tidak pergi ke airport. Lalu yang paling penting, beliau tidak mengurus visa. Beliau tidak mengurus paspor. Kira-kira pemirsa, pertanyaan saya, apakah pendeta Afdal bisa tiba di Amerika? Tentu tidak, walaupun dia sudah memiliki tiket dari saya. Begitulah dengan keselamatan itu, iman itu. Tuhan sudah memberikan tiket cuma-cuma kepada kita. Sekarang bagaimana respon kita untuk menyambut tiket gratis yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Baik, saya Junianson Siegian, senang sekali dapat bertemu dengan pemirsa semua. Kita akan sambung acara belajar firman Tuhan di episode yang akan mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.